Masih jauh. Baik teman-teman, terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat hari Minggu dan 14 hari menjelang hari pemungutan suara. Sebelum 14 hari ya? 14 hari. 17 hari. 17 hari menjelang pemungutan suara, 14 hari masa kampanye. Semoga teman-teman sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak teman yang sudah hadir. Hari ini kita akan melaksanakan konferensi pers terkait dengan adanya dugaan rencana perusakan kertas suara untuk paslon 02 dan juga adanya dugaan kecurangan pemilu yang terjadi pada saat rapat BIMTEK antara PPS dan PPK di Kabupaten Jember. Yang hadir hari ini Bung Habib, Bang Habib, Wakil Ketua TKN, Bang Ali Said, Bang Ali Lubis, dan saya sendiri Fritz Siregar. Silakan Bang Habib untuk dimulai. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera rekan-rekan sekalian. Hari ini kami melakukan expose terhadap temuan dugaan kecurangan sangat penting ya yang kami dapat dalam waktu 1-2 hari kemarin. Yang pertama di Provinsi Jawa Tengah ya. Kami mendapat informasi yang sangat dapat dipercaya bahwa sekitar minggu ketiga Januari 2024 ada petinggi parpol yang mengumpulkan penyelenggara pemilu di sebuah hotel. Dalam pertemuan tersebut dibahas bahwa kondisi lapangan Pilpres tidak menguntungkan koalisi partai tersebut. Mereka dalam posisi tertinggal dari Prabowo Gibran. Begitu juga untuk Pileg DPR RI disebutkan bahwa partai mereka dalam posisi tertinggal. Mereka ya menyatakan ada narasi bahwa akan melakukan kecurangan dengan cara merusak surat suara pemilih Prabowo Gibran, DPR RI Nasdem, Gerindra dan PKS. Ini saya sampaikan apa adanya yang berkembang saat itu ya. Caranya dengan merusak surat suara tersebut adalah dengan menggunakan paku saat penghitungan hasil pemilihan di TPS. Ya, saat ini kami terus mengumpulkan informasi dan bukti-bukti terkait kasus ini dan kami meminta kepada Bawaslu untuk bersikap proaktif dalam kasus ini. Yang kedua yang baru semalam kami dapat ya informasinya adalah yang terjadi di Jawa Timur. Kami mendapat informasi bahwa pada hari Senin 22 Januari 2024 KPU Kabupaten Jember mengadakan acara rapat koordinasi dan training of trainer TOT kepada petugas pemilih kecamatan, PPK dan petugas pemungutan suara PPS Kabupaten Jember di Hotel Cempaka. Pada acara tersebut diduga ada sejumlah penyelenggara pemilu secara terang-terangan menunjukkan gestur dan simbol dukungan kepada capres tertentu. Kami mendapatkan sejumlah foto dan video terkait kasus tersebut. Rekan-rekan tentu paham Jawa Tengah dan Jawa Timur adalah dua provinsi yang jumlah pemilihnya nomor 2 dan 3 tertinggi ya, yang selama ini selalu menjadi penentu kemenangan bagi pemenangan pemilu, setidaknya di 2 pemilu terakhir. Kalau di 2 daerah tersebut terjadi kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif, maka kami khawatir akan sangat berpengaruh pada level nasional. Ya, kami serukan kepada masyarakat untuk mewaspadai segala bentuk potensi kecurangan ya. Saat ini hari pencoblosan masih semakin dekat ke kita ya, dan kita minta masyarakat untuk lebih waspada lagi. Nah, mungkin kita putarkan videonya dulu ya yang di Jember. Yang di Jember mana ya? Videonya gimana? Ini lagi. Nih. Ini acara. Nah, itu dia menunjukkan gestur seperti itu. Ini PPS dan PPK. Infonya begitu ya. PPS dan PPK. Tinggal ditelusuri apa jabatan orang-orang ini, apakah benar penyelenggara tapi acaranya PPS dan PPK. Nah, tolong ditampilkan foto yang foto bukan yang foto versi KPU yang diupload KPU. Pakai apa? Pakai HP lu bisa? Enggak dikirim pakai. Yang versi KPU. Ya, sambil yang video tadi diulang aja nggak apa-apa.
biar teman-teman mastiin. Yang versi KPU dulu mana? Ini Pak. Lihat teman-teman, perhatikan ruangan ya, fasad dalam ruangan itu kan, interior, desain interior ruangan itu. Kemudian itu depan kan ada apa? Backdrop itu kan? Backdrop yang di depan tadi. Nah, itu persis dengan gambar resmi yang di launching oleh KPU Jember di websitenya. Jadi kalau lokasinya sih identik, tapi kita nggak tahu orang-orang ini siapa ya. Harus dipastikan, kan gampang dikenali wajahnya tuh. Nah, kami, itu kan belakang tuh backdrop. Nih udah. Ya, ini teman-teman deh, dipoto aja dari sini bisa lah nih, ya. Backdropnya sama gitu loh, lokasi ruangannya sama. Tuh. Lokasinya sama. Yuk, Udah lu kirim nih. belum masuk. Ih. Oke ya. Bang Fris sudah masuk. Udah masuk. Kirim ke Randy. Ke Randy ya. Sambil ini ya. Yang kedua, nah ini tadi ya, soal perusakan surat suara. Nah, seperti ini kurang lebih. Biasanya kalau dulu ya, sejak zaman Orde Baru ini sebenarnya praktek lama. Teknik melakukan kecurangan dengan merusak suara. Yang ini yang kami khawatirkan terjadi. Kan begini model bentuknya ya. Aslinya kan begini nih, ya. Diambil, nah di sini biasanya dia seolah-olah ada paku menonjol gitu loh. Di meja. Jadi begitu suara yang terbuka begini, secepat kilat nih, ya. Terlihat misalnya nomor urut 2 dirusak begini ke paku yang di sini. Jadi sudah nomor 2 tercoblos, misalnya nomor 1 ikut tercoblos. Sehingga surat suara menjadi rusak. Begitu dibuka, 2. oh 2, yang nomor 2 dicoblos, ya kan? Yang nomor 1 juga dicoblos. Nah, itu teknik merusak. Yang kemarin menurut informasi kami dibahas detail di hotel tersebut, gitu. Ada proses. Yo. Nah, itu dia KPU tuh, postingan tuh. Tuh. Itu di resmi tuh depannya kan, atasnya KPU Kabupaten Jember. Yang di Jember ya. Backdropnya sama tuh. Nah, itu dia. Oke, teman-teman, ya. Ya, kita menyerukan ya ke semua pihak bahwa kontestasi ini kita mesti jaga martabatnya, pemilu ini kita jaga martabatnya. Lakukanlah ya pemenangan dengan cara-cara yang beretika, dengan cara-cara yang sesuai dengan hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, karena rakyat sekarang sudah cerdas ya. Rakyat menginginkan suaranya terselamatkan, apa yang mereka pilih ya bisa benar-benar menentukan nasib bangsa dan negara ini ke depan ya. Kami terus memonitor 2 masalah ini. Yang Jawa Timur hari ini juga sudah dilaporkan di Bawaslu Jawa Timur ya. Yang Jawa Tengah kami masih melengkapi bukti-bukti, dalam 1-2 hari ini akan kami laporkan. Ada tambahan dikit dari Pak ini apa namanya, Fritz ya. Saya copot dulu pakunya ya, izin. Udah kena jadi urusan. Nanti kampanye belum selesai, Bang. Teman-teman sekalian, kami mau mengingatkan kepada seluruh penyelenggara pemilu serta para pihak-pihak bahwa pasal 510 daripada Undang-Undang Pemilu telah mengatakan bahwa setiap orang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak 24 juta. Kami juga perlu mengingatkan kepada kita semua bahwa ada pasal 532 yang mengatakan bahwa setiap orang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seseorang menjadi tidak bernilai. Jadi tindakan yang melakukan untuk tadi, yang dimana suaranya ataupun kertas suara itu menjadi rusak, karena menurut Bang Habib bisa saja itu suaranya bukan saja dicoblos ke 1, tapi dibuat bolongnya banyak, itu menyebabkan kertas suaranya menjadi rusak dan tidak bernilai. Itu berpotensi kena kepada pasal 532. Dan juga pasal 534 yang mengatakan setiap orang dengan sengaja merusak atau menghilangkan hasil pemungutan suara yang sudah disegel, itu juga ada pidananya. Bagi para penyelenggara pemilu yang terlibat dalam proses perusakan kertas suara, sebagaimana tadi yang diduga
akan dilakukan, itu berpotensi adanya penambahan sepertiga pasal 554 apabila dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Teman-teman sekalian, mungkin teman-teman sekalian sekarang udah mulai banyak diperbincangkan terkait dengan adanya dugaan pelanggaran TSM, terstruktur, sistematis, dan masif, sebagaimana pasal 286 ayat 3 daripada Undang-Undang Pemilu. Kami perlu mengingatkan bahwa tindakan-tindakan perusakan kertas suara yang dilakukan secara masif melalui penyelenggara pemilu merupakan salah satu unsur terpenuhinya makna terstruktur, sistematis, dan masif, dan itu perlu menjadi perhatian bagi kita semua. Kami tadi sudah menyampaikan kepada yang dilakukan oleh Pak Afif, ini perlu tindakan tegas daripada bukan saja kepada Bawaslu Jawa Timur, tapi juga kepada KPU Jawa Timur untuk melakukan klarifikasi dan pemanggilan terhadap KPU Kabupaten Jember untuk segera dapat melakukan pergantian dan penindakan pelanggaran etika bagi para penyelenggara pemilu, baik PPS, PPK, yang secara terang-terangan menunjukkan tidak kenetralan dalam proses penyelenggaraan pemilu. Kami juga mengingatkan kepada Bawaslu bahwa ada pasal 546 daripada Undang-Undang 7 tahun 2017, di mana apabila penyelenggara pemilu melakukan kegiatan menunjukkan, menguntungkan, ataupun merugikan salah satu paslon, itu dapat dituntut pidana penjara paling lama 3 tahun. Jadi ada dua penanganan yang dapat dilakukan oleh Bawaslu serta KPU. Secara etika, KPU dapat langsung segera mengganti, dan secara pidana, Bawaslu Jawa Timur dapat segera melakukan penanganan pelanggaran pidana. Teman-teman, ini adalah kesempatan kita untuk dapat memilih penyelenggara pemilu yang netral, dan apabila ada dugaan ketidaknetralan sebagaimana yang telah muncul di dalam video tadi, untuk membuat suasana aman dan tentram, pemilu yang jujur dan adil, tindakan tegas dari KPU dan Bawaslu dapat segera kami minta untuk segera dilakukan. Demikian Pak Habib. Ya, terima kasih teman-teman ya.